Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Alhamdulillah, ananda sekalian, semoga senantiasa dalam perlindungan Allah dan senantiasa diberikan kesehatan. Baik, kita akan lanjut pelajaran kita yang dimana materi pada hari ini kita akan membahas tentang Bab 1 bagian B, yaitu tentang kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Kesatuan Republik Indonesia dan lembaga pemerintahan non-kementerian atau LPNK. Dan yang terakhir di bab 1 tentang nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Yang pertama, kedudukan, tugas, dan fungsi Kementerian Indonesia. Ya, kementerian berkedudukan di ibu kota negara, yaitu Jakarta, dan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Berdasarkan pasal 4 ayat 1 dan pasal 31 ayat 1 Peraturan Presiden nomor 7 tahun 2015, tugas kementerian adalah menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Jadi di sini ada titik poinnya, dikatakan membantu Presiden. Jadi menteri itu adalah pembantu Presiden dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan. Nah, pada peraturan Presiden atau Perpres nomor 7 tahun 2015 membagi kementerian dalam 3 kelompok. Jadi di Indonesia itu keseluruhan kementerian yang ada di negara kita itu secara garis besar ya terdiri dari dalam 3 kelompok, yaitu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Pertahanan. Nah, kita lihat klasifikasinya. Ya, di sini ada beberapa contoh logo atau lambang kementerian yang ada di negara kita. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara menyebutkan bahwa kementerian maksimal berjumlah 34, tidak boleh lebih. Ya, diantaranya kita lihat di sini kementerian apa ini? Kementerian Agama. Ini Kementerian Kesehatan, Kementerian Lingkungan Hidup, kemudian Kementerian Perhubungan. Ini Kementerian Kehutanan, Kementerian Pemberdayagunaan dan Aparatur Negara, Kementerian Komunikasi dan Informasi, dan masih banyak lagi. Ya, yang dari keseluruhan kementerian itu, saya ulangi, dari 34 ini terdiri dari berasal dari 3 kelompok kementerian, yaitu Kementerian Dalam Negeri, Luar Negeri, dan Kementerian Pertahanan. Ya, betul. Sekarang ada contoh yang saya perlihatkan di sini tentang lembaga pemerintahan non kementerian atau LPNK. Misalnya di sini kita lihat Badan Narkotika Nasional atau BNN. Ya, yang selalu tangkap orang yang menyalahgunakan narkotika ya. Ya, kita lihat lembaga pemerintahan non kementerian adalah lembaga negara yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari Presiden. Ya. Tugas pemerintahan tertentu kalau BNN ya tertentunya adalah tentang narkotika. Ya, kalau ada penyalahgunaan tentang narkotika di negara kita, ya yang menanganinya ya adalah BNN. Kemudian LPNK yang selanjutnya yang saya perlihatkan contohnya adalah Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Ketika misalnya ada terjadi ya bencana, misalnya tsunami di Aceh ya, waktu beberapa tahun yang lalu ya, kemudian yang terdekat ini di Sulawesi Selatan di Masamba ya, maka inilah yang ditugasi, yang mempunyai wewenang, yang diberikan kewenangan oleh Presiden untuk menanganinya. Ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Jadi yang pertama adalah nilai subjektif dan nilai objektif Pancasila. Apa yang dimaksud dengan nilai subjektif
dan nilai objektif Pancasila. Nilai Pancasila bersifat subjektif, artinya nilai-nilai tersebut merupakan hasil pemikiran bangsa Indonesia sendiri sepanjang sejarahnya. Ya. Jadi contohnya dari hasil-hasil pemikiran tersebut itulah lahirlah 5 sila dasar negara kita yang kemudian menjadi falsafah hidup bangsa dan negara kita. Apa yang dimaksud dengan nilai Pancasila bersifat objektif? Artinya nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila juga diakui kebenaran dan keadilannya oleh bangsa-bangsa lain di dunia. Jadi dia tidak kontroversi. Misalnya nilai ketuhanan, ya, juga diakui oleh bangsa lain. Ya, kemudian nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini bersifat universal. Ya, bangsa apapun mengakui tentang kemanusiaan dan keadilan, dan semua yang namanya orang pasti mau diperlakukan secara adil. Ya, makanya alhamdulillah untuk nilai subjektif, nilai objektif Pancasila kita itu alhamdulillah secara universal diakui pula oleh negara-negara lain. Nah, kemudian ada aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan negara. Negara Indonesia adalah negara yang berkebangsaan, yang berketuhanan, yang Maha Esa. Jadi alhamdulillah ini tercermin, ya, tertulis, ya, dan teraplikasikan pada setiap warga negara kita. Di dalam dasar negara kita yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ya, jadi setiap warga negara, ya, berketuhanan yang Maha Esa, dan pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara itu harus berdasarkan dari ketuhanan yang Maha Esa. Rumusan sila kemanusiaan yang adil dan beradab memiliki makna kepaduan sifat-sifat keadaan serta hakikat negara dengan hakikat manusia yang bersifat monopluralis, ya, yang artinya beragam, ya. Monopluralis ini artinya beragam. Nah, kita lihat di sini. Ada di sini tangan yang saling memegang, ya. Ini adalah simbol bahwa persatuan Indonesia adalah kunci semangat dan sumber motivasi sampai tercapainya Indonesia merdeka. Alhamdulillah, ya, para pejuang kita, ya, berjuang untuk memerdekakan bangsa dan negara itu dilandaskan dengan persatuan, ya, persatuan. Di dalam ajaran Islam pun kita diajarkan untuk senantiasa bersatu, ya. Di dalam Al-Qur'anul Karim surah Ali Imran ayat 103 disebutkan, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Artinya, berpegang teguhlah kalian terhadap tali agama Allah dan janganlah kalian bercerai-berai. Jadi di dalam Islam pun kita dianjurkan untuk bersatu. Ya. Nah, kalau dalam istilah yang biasa kita dengar, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ya, pentingnya persatuan, ya, pentingnya persatuan dimanapun, apalagi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, bangsa dan negara kita. Aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan negara. Indonesia suatu negara demokrasi dari bangsa multikultural. Multikultural ini adalah kebudayaan yang banyak dari Sabang sampai Merauke. Ada kebudayaan orang Aceh, ada kebudayaan orang Minang, kebudayaan orang Batak, Lampung, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, NTB, NTT sampai di Papua. Multikultural, multi etnis, ya, banyak suku serta pluralis keberagaman dalam kehidupan beragama. Ya, kalau kita berbicara tentang agama, agama yang diakui oleh negara kita ada berapa? Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Berarti ada 6, ya. Baik. Kemudian dalam sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan hidup bernegara yang termuat dalam nilai-nilai yang dapat diambil seperti keadilan sosial, kemakmuran, dan jaminan sosial. Baik, sampai di sini materi kita. Semoga apa yang telah kita pelajari pada hari ini
bermanfaat untuk kita dan bukan saja untuk diri kita, semoga juga bermanfaat terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita, apalagi terhadap bangsa dan negara kita. Tak henti-hentinya saya menyampaikan kepada Ananda sekalian bahwasanya jangan pernah berhenti belajar PPKN, karena belajar PPKN itu mengasyikkan. Belajar PPKN ini itu merupakan wujud daripada kecintaan kita kepada bangsa dan negara kita. Semoga bermanfaat. Saya tutup dengan ucapan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.